pintar, seorang akademisi, tapi juga seorang yang betul-betul memiliki satu pemikiran yang jauh ke depan tentang pembangunan Indonesia. Kalau terlalu tepat, beliau menjadi gubernur, dan lebih tepat lagi, kalau beliau nanti akan jadi presiden. Sebatas senior dan junior, Akbar Tanjung tegaskan tidak dukung Anies nyapres, namun Nasdem terlanjur berbunga-bunga. Ini dicari Nasdem adalah yang terbaik daripada yang baik-baik. Partai politik Golkar, P3, dan PAN punya kader sendiri. Dan tentu ini disediakan untuk mengembalikan bahwa politik itu harus berproses dari partai. Inilah kenapa akhirnya Nasdem melihat seorang sosok Anies Rashid Baswedan. Tentu interpretasinya tidak harus dipahami bahwa beliau memberikan dukungan kepada Pak Anies. Karena Pak Akbar Tanjung sekarang ini sedang berkeliling ke seluruh Indonesia mensosialisasikan dan memotivasi para kader untuk mendukung Pak Erlangga Hartarto sebagai calon presiden dari Partai Golkar. Kami berharap nanti pada waktunya akan bisa menemukan kriterianya, nanti baru kemudian diputuskan. Tapi masih perlu proses itu. Jadi saya pikir itu sudah jelas, karena masing-masing kan punya pasar dan lembaga sendiri-sendiri. Pernyataan Ketua Dewan Kehormatan DPP Partai Golkar Akbar Tanjung yang disebut-sebut bermanuver mendukung Anies Baswedan di Pilpres 2024 ini terpatahkan. Akbar menegaskan dirinya tidak memberikan dukungan kepada Anies Baswedan di Pilpres 2024. Akbar Tanjung mengatakan dirinya sekedar menghormati mantan Gubernur DKI Jakarta itu, yang diusung oleh Partai Nasdem sebagai bakal calon presiden. Saya tidak menyatakan mendukung itu pencapresan Anies, kata Akbar Tanjung di kawasan Gelora Bung Karno atau GBK Senayan, Jakarta, Minggu 16 Oktober. Akbar mengeklaim dirinya hanya menghormati keputusan Anies karena Anies adalah juniornya saat dulu berada di organisasi yang sama. Anies Baswedan junior saya dalam organisasi yaitu HMI, KAMMI. Sebagai junior tentu saya hormati, junior saya hormati, ujarnya. Anggota Watimpres yang juga senior Partai Golkar, Agung Laksono, menanggapi pernyataan senior Partai Golkar Akbar Tanjung soal dukungan untuk Anies tersebut. Agung Laksono menegaskan pernyataan Akbar Tanjung hanya ucapan sekedar selamat. Sudah dijelaskan oleh Pak Doli, Wakil Ketua Umum Golkar, bahwa tidak seperti itu. Tapi Pak Akbar Tanjung juga tahu tujuan partai sudah ditetapkan untuk Pak Erlangga. Jadi soal dukungan ya, tetapi dia memberikan congratulations sebagai capres. Tapi bukan dukungan memberikan selamat atas dipilihnya beliau sebagai capres, kata Agung Laksono di gedung MPR DPR RI Jakarta usai bertemu pimpinan MPR Senin 10 Oktober. Agung Laksono menegaskan Akbar Tanjung tetap tegak lurus dengan keputusan Golkar mengusung Erlangga Hartarto sebagai capres. Persis tegak lurus dengan keputusan Golkar dukung Erlangga Hartarto sebagai capres, kata Agung Laksono. Baru-baru ini memang beredar kabar bahwa Akbar Tanjung, politisi senior Golkar, mendukung Anies Baswedan di Pilpres. Namun kabar tersebut langsung dibantah oleh Akbar Tanjung. Secara belak-belakan tokoh senior Golkar enggan mendukung Anies Baswedan jadi capres. Ketua DPP Golkar Aceh Hasan Sadili mengatakan Akbar Tanjung tetap mendukung Erlangga Hartarto menuju sebagai capres di 2024. Jadi ya Pak Akbar Tanjung masih konsisten mendukung Pak Erlangga gitu. Karena apa? Karena apa yang disampaikan Akbar Tanjung waktu acara bersama Pak Anies itu kan hanya ucapan selamat kepada Pak Anies sebagai calon presiden Partai Nasdem, kata Aceh. Aceh mengatakan Akbar Tanjung tetap mensosialisasikan Erlangga ke daerah-daerah dengan mengkampanyekan dukungannya. Jadi yang dilihat sekarang, coba deh ikuti saja Pak Akbar Tanjung ke setiap daerah. Pasti kampanyenya adalah Erlangga, Presiden Erlangga, Presiden. Gitu ya, kata Aceh. Mendengar mendapatkan dukungan dari Akbar Tanjung, awalnya Partai Nasdem menyambut baik sikap senior Partai Golkar Akbar Tanjung yang menurutnya mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden atau capres di 2024. Nasdem menyebutnya sebagai amunisi baru bagi Anies untuk berjuang di Pilpres 2024. Alhamdulillah apa yang diputuskan oleh Nasdem itu juga mendapatkan respon positif dari tokoh sekaliber Akbar Tanjung tentunya.
Ini sesuatu amunisi baru buat Pak Anies Baswedan untuk 2024. Ia semakin banyak orang beri dukungan pasti berdampak sangat positif. Kontestasi ini harus dikerjakan bersama-sama. Pemilihan ini tidak bisa dikerjakan oleh satu kelompok, kata Waketum Partai Nasdem Ahmad Ali saat dihubungi Kamis 6 Oktober. Ahmad Ali melihat dukungan-dukungan terhadap Anies juga datang dari berbagai elit. Dia mengaku juga tahu elit-elit PAN memberikan dukungan atas pencapresan Anies Baswedan. Ini semua tentunya sekali lagi harapan. Dukungan ini membesarkan hati. Nasdem merasa analisis penilaian Nasdem terhadap figur Anies Baswedan ini suatu hal yang benar di mata elit-elit tersebut, ujarnya. Lebih lanjut, anggota Komisi 3 DPR ini melihat dukungan terhadap elit-elit partai termasuk Akbar Tanjung pastinya sudah menilai pertimbangan yang matang. Menurutnya itu berdasarkan atas penilaian kerja Anies Baswedan di DKI Jakarta. Tentunya tokoh-tokoh tersebut mendukung Anies seperti Akbar Tanjung berdasarkan pertimbangan yang sangat matang. Begitu juga dari Muhammadiyah, tokoh-tokoh NU itu berdasarkan pertimbangan matang melihat apa yang Anies kerjakan di DKI pastinya. Anies mengerjakan DKI itu dengan sangat elegan, menyelesaikan berbagai permasalahan di DKI, bekerja di kesunyian tanpa mengumbar pernyataan yang berpotensi gaduh, ujar dia. Meskipun demikian, saat itu ia tidak mau berandai-andai apakah ini sinyal Golkar akan bergabung dengan Nasdem untuk sama-sama mengusung Anies. Dia menyebut Nasdem terbuka bagi siapapun termasuk Golkar saat itu. Itu sangat dekat, di mana Pak Akbar Tanjung itu tokoh sekaliber dan senior. Artinya apakah kemudian itu sebagai manuver atau sinyal, kemungkinan bisa saja. Bisa jadi juga iya, Pak Akbar kan orang yang sangat strategis dan teknis. Kita tidak bisa menafsirkan pengaruh beliau di internal Golkar. Itu tentunya kita kembalikan ke internal Golkar, karena punya mekanisme sendiri dalam menentukan pilihan. Kemarin Munas dia sudah putuskan Erlangga sebagai presiden. Tapi apa kemungkinan? Semua kemungkinan terbuka, tapi kita tidak mau berandai-andai. Itu persoalan internal mereka, imbuhnya. Senada dengan Ahmad Ali, pendum DPP Partai Nasdem Ahmad Sahroni juga menyebut dukungan Akbar Tanjung. Dia melihat Akbar Tanjung bukan asal mendukung Anies Baswedan, tapi sudah berdasarkan penilaian. Ya, kami tentu turut senang bahwa capres pilihan kami juga mendapatkan dukungan dari salah satu senior paling berpengalaman di politik Indonesia. Artinya dengan sense yang beliau miliki, penilaian dan potensi yang Pak Akbar berikan tentu bukan asal bunyi. Kami berharap tokoh-tokoh lain, politisi, parpol, dan masyarakat bisa lebih banyak lagi yang memberikan dukungan. Anies Baswedan milik semua orang, bisa didukung dan dipilih semua orang pula, sebut Sahroni. Namun rupanya pernyataan Akbar Tanjung tersebut disalahartikan oleh Nasdem. Padahal dengan tegas Ketua Dewan Kehormatan DPP Partai Golkar Akbar Tanjung tak memberikan dukungan kepada Anies Baswedan di Pilpres 2024. Sebelumnya memang diberitakan Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Akbar Tanjung menyatakan dukungannya kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menjadi calon presiden atau capres 2024. Namun dukungan tersebut bukan untuk mendukung sebagai capres, hanya sebatas menghormati Anies Baswedan sebagai juniornya di organisasi yang sama.